Shalom sahabat-sahabat semuanya. Kembali bertatap dengan saya dalam channel Wartawan Injil ya. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini langsung saja kita akan bincang-bincang santai tapi serius ya. Menanggapi beberapa kegelisahan teman-teman Unitarian ya. Unitarian itu adalah orang-orang yang tidak percaya Trinitas. Orang percaya Trinitas disebut Trinitarian. Kalau menolak Trinitas atau tidak mempercayai Trinitas, tidak beriman kepada Trinitas, hanya beriman kepada Allah yang tunggal atau Allah yang uno atau Allah yang una, maka disebut Unitarian. Nah, ada pertanyaan dari beberapa teman-teman Unitarian. Ini menyingkapi tentang tuduhan dari orang yang mengaku sebagai Kristen, mengaku sebagai guru, mengaku sebagai intelektual Kristen yang bernama Pak Bambang Nursena. Sekarang gelarnya dia doktor ya, Doktor Bambang Nursena. Doktornya itu di bidang hukum ya. Dulu sarjana hukum, sekarang jadi doktor hukum, ahli hukum. Nah, memang sahabat-sahabatku, dalam banyak kesempatan ya, baik melalui ceramah-ceramahnya, melalui seminar-seminarnya, maupun melalui buku-buku dan tulisan-tulisannya, Bambang Nursena ini sering mengatakan bahwa orang-orang Unitarian itu tidak percaya ketuhanan Yesus. Orang-orang Unitarian itu menolak keilahian Yesus. Orang-orang Unitarian itu sama kayak saksi Yehova. Mereka menolak ketuhanan Yesus. Mereka menolak keilahian Yesus. Begitu katanya. Ya. Dan propaganda yang disampaikan oleh Bambang Nursena ini itu dilakukan selama belasan tahun, saudara-saudariku. Kabar ini digembar-gemborkan oleh Bambang Nursena dari zaman dulu. Sehingga jika hari ini banyak orang yang menjadi percaya kepada apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena, yaitu bahwa Unitarian dan teman-teman saksi Yehova itu menolak ketuhanan Yesus. Unitarian dan saksi Yehova itu menolak keilahian Yesus. Maka Unitarian dan saksi Yehova itu sesat, bidat. Nah, orang-orang yang mempercayai kabar-kabar yang disampaikan oleh Bambang Nursena itu sebenarnya hanyalah korban. Korban dari sebuah propaganda dan kebohongan intelektual. Hoax atau penipuan yang disebarkan terus-menerus dan akhirnya pada waktunya dianggap sebagai kebenaran. Bambang Nursena gencar mengatakan bahwa saksi Yehova dan Unitarian menolak ketuhanan Yesus. Kemudian para pendengarnya percaya, oh iya ya, berarti Unitarian sesat karena menolak ketuhanan Yesus. Tahu dari siapa? Dengar dari ceramahnya Bambang Nursena. Unitarian dan saksi Yehova itu sesat, bidat, karena tidak mengakui keilahian Yesus. Dengar dari siapa kamu? Kamu tahu dari siapa? Dari ceramahnya Bambang Nursena. Ya. Nah, jadi artinya sebenarnya orang-orang yang mempercayai statement-statementnya Bambang Nursena itu hanya korban. Korban dari propaganda-propaganda yang selama ini memang gencar sekali dilakukan oleh seorang Bambang Nursena beserta anak buahnya ya, murid-muridnya juga gitu. Tapi sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena dan murid-muridnya, yaitu bahwa Unitarian adalah menolak ketuhanan Yesus dan Unitarian menolak keilahian Yesus. Semua itu hanyalah hoax yang lebih menjurus kepada fitnah atau tuduhan palsu. Ya, sahabat-sahabatku, sepanjang saya bukan seorang saksi Yehova ya, tapi saya pernah bertemu juga dengan beberapa orang teman-teman saksi Yehova.
selama saya berdialog dengan teman-teman saksi Yehova, saya tidak pernah mendapati bahwa saksi Yehova tidak percaya keilahian Yesus, seperti yang dituduhkan oleh Bambang Nursena. Begitupun dengan teman-teman saya sesama Unitarian. Kami penganut Unitarian, ya, orang-orang yang percaya Allah itu una, maka kami boleh disebut sebagai Unitarian. Kami sendiri sebenarnya tidak menyebut diri kami Unitarian, ya, tapi kami percaya kepada Allah yang una atau uno atau one, maka kami bisa dalam istilahnya disebut sebagai Unitarian. Nah, kami Unitarian ini sangat percaya Yesus itu ilahi. Kami para Unitarian, orang-orang yang disebut Unitarian, sangat percaya Yesus itu Tuhan. Jadi kami sangat percaya Yesus itu Tuhan, dan kami sangat percaya Yesus itu ilahi. Kami tidak pernah menolak ketuhanan Yesus dan keilahian Yesus. Nah, artinya kabar atau propaganda yang digembar-gemborkan oleh orang-orang seperti Bambang Nursena dan murid-muridnya, bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, Unitarian menolak ketuhanan Yesus, itu hanyalah fitnah terhadap Unitarian. Sahabat-sahabatku, sangat jelas kami percaya Yesus adalah Tuhan kami. Tuhan itu berasal dari bahasa Indonesia tuan. Jadi kata Tuhan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru itu berubah dari Tuhan menjadi Tuhan. Itu pada tahun 1690 sampai 1733. Yang mengubah adalah seorang pendeta namanya Melchior Ledsdecker. Tapi ketika kata Tuhan diubah menjadi Tuhan oleh Melchior Ledsdecker, itu tidak mengubah makna. Jadi sama seperti bahasa Indonesia lainnya, ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia lainnya, dalam kasanah bahasa Indonesia, belum bahasa Indonesia sebenarnya, masih bahasa Melayu yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia. Kalau kata Tuhan berubah menjadi Tuhan, ada huruf H-nya. Ada juga beberapa kata yang lain seperti misalkan lahir menjadi lahir. Tidak ada perubahan makna. Lahir menjadi lahir artinya sama. Begitupun kata lihat menjadi lihat, ada huruf H. Tetapi tidak ada perubahan makna. Lihat menjadi lihat, tidak ada perubahan makna. Ada juga empas menjadi hempas, artinya sama. Ingar bingar menjadi hingar bingar. Alus menjadi halus. Apalagi ancur menjadi hancur. Utan menjadi hutan. Utang menjadi hutang. Silakan menjadi silahkan. Ada huruf H. Nah, semua kata-kata yang dalam bahasa Indonesia menjadi ada penambahan huruf H ini tidak ada perubahan makna. Empas dengan hempas artinya sama. Lihat dengan lihat artinya sama. Nah, begitupun ketika kata Tuan pada tahun 1733 dirubah menjadi Tuhan, itu artinya awalnya sama. Mengapa? Karena baik kata Tuhan maupun Tuhan itu berasal dari bahasa Yunaninya kurios. Kyrios, yang artinya tuan, pemilik, penguasa, bos. Ya. Jadi kami sangat percaya Yesus itu Tuhan kami. Yesus itu Tuhan kami. Yesus itu Lord kami. Yesus itu kurios kami. Di 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu God saja, yaitu Bapa. Jadi Allah kami atau God kami, Theos kami, itu sama seperti Theosnya Rasul Paulus, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan ini sama dengan Tuhan. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus itu adalah Lord kami. Yesus itu Tuhan kami, Tuhan kami. Tapi bukan Allah kami. Allah kami adalah Allahnya Yesus, yaitu Bapa. Jadi iman kami sangat jelas, sama persis dengan imannya para rasul dan juga imannya Rasul Paulus dan juga
ajaran Yesus Kristus. Bahwa satu-satunya Allah yang benar bagi kami adalah Bapa. Yesus Tuhan kami, bukan Allah kami, bukan. Nah, jadi semua tuduhan orang kepada kami bahwa kami, Donald dan orang-orang Unitarian, tidak percaya ketuhanan Yesus ya, itu hanya fitnah. Kemudian sahabat-sahabatku, seruput dulu ya. Tentang istilah ilahi, Bambang Nursena juga menuduh bahwa orang-orang Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, menolak keilahian Yesus. Itu jelas tuduhan yang juga sama sahabatku, fitnah. Ya. Fitnah yang diberikan oleh seorang ahli hukum yang bergelar doktor hukum, Bambang Nursena. Gelarnya aja sarjana hukum, tapi kelakuannya ya kita tahu sendiri. Memfitnah orang, menuduh orang. Ya, sekarang kita akan bahas. Yesus itu jelas kami percaya dia adalah ilahi. Mengapa sahabat-sahabatku? Yesus ya jelas ilahi lah. Jangankan Yesus, murid-muridnya Yesus. Di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di situ kepada murid-muridnya Yesus, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, jadi kalau saya ini benar-benar jadi murid Yesus, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat juga betul-betul jadi murid Yesus. Saudara dan saya itu menurut Alkitab berkodrat ilahi. Jadi manusia-manusia ini, kita semua ini sebenarnya berkodrat ilahi, saudara-saudariku. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 dikatakan, baik Yesus maupun murid-muridnya berasal dari satu. Kita ini sama-sama berasal dari Allah yang satu. Maka kita ini ilahi, Yesus juga ilahi. Kita ini berkodrat ilahi, sama seperti Yesus. Lah kok bisa bilang, menurut Unitarian Yesus itu nggak ilahi? Gimana? Lah wong kami aja, murid-murid Yesus boleh disebut ilahi kok. Mosok Yesus nggak ilahi? Ya, kami jelas nggak mungkin nggak percaya Yesus tidak ilahi. Itu nggak mungkin. Lah wong murid-murid Yesus saja ilahi, apalagi Yesus. Nah, jadi tuduhan bahwa Unitarian tidak percaya ketuhanan Yesus itu fitnah. Tuduhan bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus itu juga fitnah. Dan memang sahabat-sahabatku, ini cukup miris ya. Yang menebarkan fitnah ini bukan orang sembarangan. Bukan orang ecek-ecek ya. Tapi seorang yang mengaku sebagai tokoh dan intelektual Kristen. Ngaku-ngakunya Kristen. Ngaku-ngakunya intelektual. Dan memang orangnya pinter. Pinter bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Semelekete, weleh-weleh, dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika seorang Bambang Nursena mengatakan sesuatu, menyebarkan kabar fitnah atau hoax, bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, maka orang-orang banyak menjadi percaya. Tapi Alkitab, saudara-saudariku, mengingatkan kita, ujilah setiap roh. Ya. Di beberapa video yang terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab sudah pasti berasal dari roh yang lain. Orang-orang yang mengaku Kristen tetapi mengajarkan Allahnya adalah Allah yang Tritunggal atau Trinitas, sudah jelas itu bukan Kristen yang asli. Kristen yang asli adalah pengikut Kristus. Allahnya pasti sama dengan Allahnya Kristus. Allahnya seorang Kristen yang sejati
pasti sama dengan Allahnya Yesus Kristus, yaitu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, Yesus menunjuk kepada Bapa. Di ayat satunya Yesus berdoa menengadah ke langit. Yesus di bumi, Bapanya di sorga. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga dan menunjuk Bapa di sorga itu sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau Bapa di sorga, aku dan Roh Kudus. Atau satu-satunya Allah yang benar adalah kami, yaitu aku, diriku sendiri, Roh Kudus, dan Bapa di sorga. Tidak pernah. Begitupun ketika kesaksian Alkitab yang menunjuk kepada pernyataan Bapa sendiri, Allah Bapa sendiri, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3, dikatakan bahwa langit terbuka dan terdengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi Yesus oleh Bapa di sorga disebut sebagai inilah anakku. Juga di dalam Matius 16, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kemudian salah satu muridnya, Simon Petrus, menjawab. Yesus bertanya, menurutmu siapa aku ini? Dan Simon Petrus berkata apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan meresponi itu Yesus mengatakan, berbahagialah Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Jadi yang menyebut Yesus sebagai anak Allah dan Mesias itu bukan manusia, tapi pengakuan langsung dari Allah Bapa di surga. Jadi artinya teman-temanku, sahabat-sahabatku, Allah Bapa di surga menyebut Yesus sebagai anaknya dan sebagai Kristus atau Mesias. Tetapi orang-orang seperti Bambang Nursena, salah satunya ya, dan masih banyak yang lainnya, Stephen Tong dan lain sebagainya, mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah firman, logosnya Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, artinya ajaran dari seorang Bambang Nursena yang mengaku sebagai intelektual Kristen itu berbeda dengan ajaran Alkitab. Ujilah setiap roh. Loh, tapi Pak Bambang Nursena kan pinter banget. Masa orang pinter bisa salah? Sahabat-sahabatku, di mana-mana yang namanya barang palsu itu pasti mirip dengan asli. Guru-guru palsu itu mirip dengan yang asli. Kristen-Kristen palsu juga mirip dengan Kristen yang asli. Orang kalau membuat emas yang palsu, saudara-saudariku, tidak mungkin dia total dibuat berbeda sama sekali. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang bikin emas palsu dari logam ya. Logam yang beratnya sama dengan logam emas yang asli. Dibuat sama beratnya. Tapi dicatnya warna hitam. Atau warna merah. Nggak mungkin. Orang membuat sesuatu yang palsu itu pasti sangat mirip dengan yang asli. Nggak mungkin orang buat emas palsu dibuatnya dari bahannya dari kapas. Atau dari kertas, atau dari kayu, atau dari semen. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang membuat sesuatu yang palsu itu ditampilkan betul-betul total palsu. Nggak mungkin. Palsu itu pasti mirip dengan yang asli. Nah, sahabat-sahabatku, demikian juga kemunculan guru-guru palsu. Tidak mungkin dia, aku datang mengabarkan Tuhanku adalah Lucifer. Nah, itu sudah jelas bukan palsu lagi itu. Ya. Barang palsu itu mirip dengan yang asli. Yang dikabarkan juga Yesus Kristus. Kristen yang asli yang dikabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa. Nah, Kristen-Kristen yang palsu, Allah yang dikabarkan adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Mirip kan? Tetapi ditambahi. Kristen yang asli, Allah yang benar hanya Bapa. Yohanes 17 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa.
Sedangkan Kristen-Kristen yang palsu, Allahnya Bapa, Putra, Roh Kudus. Mirip toh? Begitulah sahabat-sahabatku. Nah, sahabat-sahabatku, menyikapi bagaimana kita menghadapi fitnah atau tuduhan-tuduhan dari orang-orang seperti Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya yang sering menuduh Unitarian tidak percaya ketuhanan Yesus, Unitarian menolak keilahian Yesus, Unitarian itu bidat, sesat, pengikut iblis dan bla 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 ya. Sahabat-sahabatku, satu hal yang harus kita ingat. Jangan sampai saudara dan saya jatuh dalam sikap kebencian terhadap orang-orang seperti Bambang Nursena ini. Meskipun Budi Asali, Stephen Tong, Bambang Nursena sudah berpuluh-puluh tahun lamanya menuduh kita sebagai sesat, sebagai bidat, bahkan memfitnah kita sebagai tidak percaya ketuhanan Yesus, tidak percaya keilahian Yesus. Kita harus ingat sahabat-sahabatku. Jangan sampai membenci orang-orang seperti itu. Kalau istilahnya Yesus, kita harus mendoakan mereka dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Nah, saya kasih ayatnya sahabat-sahabatku. Di dalam Efesus pasal yang kedua. Saya bukakan ini ayatnya ya, sebentar. Harus dibacakan ini. Efesus pasal yang kedua ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Jadi ada sebuah kerikma, sebuah pesan yang bisa kita tangkap dari ayat ini. Bahwa, saya ulangi ya, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, jadi penguasa kerajaan dunia ini adalah roh yang menguasai orang-orang jahat. Saya baca lagi ayat berikutnya. Ini bernada sama, berbeda kata-katanya dan kalimatnya, tetapi pesannya sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Sekali lagi sahabat-sahabatku, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Maksudnya bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi perjuangan Kristen-Kristen yang sejati bukan melawan manusia, saudara-saudara. Bukan melawan darah dan daging. Kita pengikut Yesus. Perjuangan Yesus di dunia ini bukan melawan manusia-manusia, penguasa-penguasa Romawi yang menyiksa dia, tentara-tentara Romawi, bukan. Musuhnya Yesus adalah iblis. Itu sebabnya Yesus, ketika tentara-tentara itu menyiksa Yesus, Yesus hanya bisa berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga ketika seorang Bambang Nursena selama belasan tahun memfitnah kita. Budi Asali, Ezra Alfred Soru, Stephen Tong dan kawan-kawannya semua memfitnah Unitarian bidat, Unitarian sesat, Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, Unitarian tidak percaya ketuhanan Yesus. Saudara-saudariku, sesungguhnya musuh kita bukan orang-orang itu. Bukan pendeta Budi Asali, bukan Ezra Alfred Soru, bukan Bambang Nursena, bukan Tong Stephen, ya, bukan. Tapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara, yang bekerja mempengaruhi orang-orang itu. Ya. Perwujudannya, bentuknya memang seorang Bambang Nursena yang memfitnah kita.
seorang doktor ahli hukum yang sedang memfitnah kita, kaum Unitarian. Tetapi aslinya dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia sedang dikuasai oleh roh, spirit yang jahat. Jadi begini sahabat-sahabatku, semua kejahatan di dunia ini, segala bentuk kejahatan, apakah itu kebohongan, gosip, penipuan, pemfitnahan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, perampokan, itu sebenarnya semua dalangnya adalah roh jahat yang ada di udara. Jadi kalau beberapa hari yang lalu misalkan ya, kita ada kabar, wah sempat agak heboh, ada orang yang dimutilasi oleh pasangan kekasih ya, laki-laki dan perempuan usia masih di bawah 30 tahun memutilasi seseorang. Kemudian banyak orang marah dan jengkel dan membenci. Nah, kalau kita sadar dan kita melihat dari kacamata rohani, saudara-saudariku, kita sebenarnya justru kasihan dengan dua pelaku ini. Mengapa? Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada kejahatan apapun juga yang bisa dilakukan oleh manusia yang dalam kondisi sadar atau waras, berakal sehat. Nggak bisa. Jadi ketika orang itu korupsi, dia sedang tidak waras, saudara-saudara. Ketika orang itu memutilasi orang, membunuh, merampok, menipu, memfitnah, menyebarkan kabar bohong, orang-orang itu sebenarnya sedang dipengaruhi oleh kuasa roh-roh jahat. Dan Yesus sangat paham ini. Itu sebabnya Yesus tidak pernah memusuhi manusia. Manusia ini hanya dijadikan wadah dan alat oleh iblis, menjadi korban dari perbuatan-perbuatan iblis. Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 tadi. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, itulah yang membuat orang menjadi menipu, korupsi, membunuh, termasuk yang dilakukan oleh Pak Bambang Nursena, memfitnah dan menuduh Unitarian bidat karena menolak ketuhanan Yesus. Unitarian sesat karena tidak percaya keilahian Yesus. Itu semua fitnah. Dan kita jangan sampai tertipu, sampai kita membenci pribadi Bambang Nursenanya. Jangan. Kita harus mengasihi Bambang Nursena. Orang-orang yang memfitnah kita, kita harus mengasihi, saudara-saudariku. Mengapa? Karena musuh kita bukan darah dan daging, tetapi kuasa jahat yang menginfeksi atau merasuki, menyusupi orang-orang itu. Ya. Dan ingat juga sahabat-sahabatku, guru-guru palsu, barang palsu pasti mirip dengan yang asli ya. Bahkan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, ayat 3-nya dulu. Matius pasal 7 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa masuklah melalui jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Sebab luaslah jalan dan lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Jadi orang yang binasa itu lebih banyak, saudara-saudari, menurut Matius 7 ayat 3. Yesus sudah mengingatkan. Jalan yang mainstream, yang diikuti orang banyak, itu jalan yang menuju kebinasaan. Dan di ayat 21-nya Yesus mengingatkan kita, waspadalah dengan nabi-nabi palsu yang datang menyerupai domba. Jadi nabi palsu itu datangnya baik, seperti orang baik. Mungkin wajahnya kayak saya gini ya, unyu-unyu, tapi ngomongnya nggak terus terang kayak saya. Ngomongnya sopan, santun, berintelektual tinggi, dihormati oleh dunia. Tetapi Yesus mengatakan di ayat 23-nya, pada hari terakhir
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuan, Tuan, bukankah kami bernubuat, berkhotbah, berceramah, bikin seminar, nulis buku demi namamu, Yesus? Jadi hari-hari terakhir akan banyak pendeta datang kepada Yesus dan, Yesus, bukankah kami bernubuat, kami khotbah, mengusir setan dalam nama Yesus? Tapi di Matius 7 ayat 23 itu, saya bacain ya ayatnya ya. Ini ayat bagus sekali sahabat-sahabatku. Ini perkataan Yesus Kristus, Tuhan saya, bukan Allah saya ya. Allah saya ya Allahnya Yesus. Yesus Tuhan saya. Yesus Kristus Tuhan saya mengatakan bahwa Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuan, Tuan, atau Lord, Lord. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku, yaitu Yesus ya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi jika ada pendeta atau orang yang mengaku sebagai pelayan Kristus, bahkan bisa bernubuat, mengusir setan dalam nama Yesus, tangkeng dalam nama Yesus, bahkan membuat mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama Yesus, tidak jaminan orang itu berada di jalan yang sempit, yang menuju kepada kehidupan. Justru Yesus mengatakan, jalan menuju kebinasaan adalah jalan yang luas, yang lebar. Dan banyak orang yang mengikutinya. Sahabat-sahabatku, saya tidak mengatakan Bambang Nursena dan kawan-kawannya yang sering memfitnah Unitarian, mereka pasti binasa, tidak. Ada saatnya mungkin mereka akan bertobat. Ada waktunya mungkin Yesus memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Tetapi yang harus kita ingat, bahwa segala fitnahan, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan terhadap kita, orang-orang Unitarian, sesungguhnya kita harus berkata, Bapa di sorga, ampunilah Pak Bambang Nursena, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bapa di sorga, kasihanilah Stephen Tong, Budi Asali, Esra Alfred Soru dan kawan-kawan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan menuduh Unitarian dan juga kawan-kawan Saksi Yehova dan orang-orang lainnya yang tidak percaya Trinitas sebagai bidat, sesat, terkutuk, mereka sebenarnya sedang dikuasai oleh roh-roh jahat di udara. Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Yang bekerja membuat seorang Bambang Nursena atau seorang Stephen Tong memfitnah kita, menuduh kita yang macam-macam. Itu adalah spirit, adalah roh jahat yang ada di udara. Jadi sekali lagi saya tekankan pada kesempatan ini sahabat-sahabatku, teman-teman Unitarian khususnya ya, jangan kita membenci orang-orang yang sering memfitnah kita. Seperti misalkan Bambang Nursena. Ya meskipun Pak Bambang Nursena ini doktor, ahli hukum ya, tidak menjamin dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum Tuhan ya. Bahkan dia sering memfitnah dan menuduh orang lain secara tidak benar ya. Salah satunya yaitu tuduhan tadi, kita dituduh sebagai Unitarian tidak percaya keilahian Yesus. Padahal kita sangat percaya Yesus itu ilahi. Nah tetapi kita jangan sampai membenci orang-orang seperti ini. Karena kita harus sadar saudara, tidak ada orang bisa memperkosa orang kalau tidak dikuasai iblis. Tidak ada orang bisa korupsi kalau dia tidak sedang dikuasai iblis. Tidak ada juga orang bisa memfitnah orang kalau dia tidak sedang dikuasai oleh roh-roh jahat. Jadi kita harus kasihan kepada mereka, orang-orang yang sering menuduh kita. Seperti itu sahabat-sahabatku. Jadi ini sekedar sebuah jawaban atas kegelisahan teman-teman Unitarian yang bagaimana kita harus menyikapi fitnah-fitnah yang
belasan bahkan puluhan tahun ya. Kalau di bukunya Stephen Tong itu sudah disebarkan selama 30 tahun juga. Menuduh Unitarian itu bidat, sesat karena menolak Tritunggal. Puluhan tahun kita difitnah, saudara-saudariku. Tidak apa-apa, kita harus ingat. Satu lagi deh ayatnya. Wih, saya ini kalau sedang menyampaikan firman ini semangat terus sebenarnya. Bisa nyambung. Satu lagi ayatnya. Gak selesai-selesai ya. Jadi ini ayat terakhir. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 4. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi kalau ada orang-orang seperti Stephen Tong, Bambang Nursena, Alfred Soru Esra, dan kawan-kawannya mengabarkan Yesus yang lain daripada Yesus yang ada di Alkitab. Kita harus sabar, sahabat-sahabatku. Sabarlah, ya. Kita Unitarian harus sabar. Dan jangan sampai membenci orang-orang itu. Meskipun mereka adalah guru-guru palsu, yang kalau memakai istilahnya Yesus dan para rasul, mereka bisa disebut sebagai ular beludak, anjing-anjing, serigala, babi, apalagi serigala buas, serigala berbulu domba. Istilahnya para rasul disebut sebagai pekerja-pekerja curang. Meskipun orang-orang itu adalah pekerja-pekerja curang, adalah ular beludak, adalah babi dan sebagainya. Tapi kita harus tetap sadar, sahabat-sahabatku, bahwa musuh kita yang sesungguhnya bukan mereka, tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang sedang bermain dan menguasai orang-orang itu. Baik, seperti biasa jika dalam penyampaian ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terkhusus kepada orang-orang yang mengaku Kristen. Kita harus selalu saling memaafkannya 70 kali 7 kali. Yang artinya bukan 490 kali ya, tapi terus menerus. Demikian sahabat-sahabatku perbincangan pada kesempatan ini. Haleluya. Terima kasih ya buat siapapun yang mau menonton dan membagikan video ini. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan saya. Dan terpujilah Allah Bapa di surga, Allahnya Yesus Kristus, dan juga Allah kita semua. Amin.